Apa yang perlu dilakukan rakyat agar polisi mau tidak mau melakukan reformasi internalnya? Reformasi internal kepolisian adalah suatu hal yang kompleks dan memerlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Rakyat atau masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong reformasi ini, meskipun pengaruh langsung terhadap keputusan internal kepolisian memang terbatas. Namun, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh rakyat untuk mendorong polisi melakukan reformasi internalnya. 1. Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya reformasi kepolisian. Pendidikan dan penyuluhan, rakyat perlu mendapatkan informasi yang jelas tentang pentingnya reformasi kepolisian untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan profesional. Dengan meningkatnya kesadaran publik tentang isu-isu seperti penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan, masyarakat dapat mengorganisir aksi-aksi yang mendorong perubahan. Dialog publik dan diskusi terbuka. Masyarakat bisa mengadakan diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen, seperti LSM, akademisi, wartawan, dan para pakar hukum. Diskusi ini bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya reformasi, serta menciptakan tekanan publik terhadap institusi kepolisian. 2. Menggunakan media untuk menyoroti isu-isu kepolisian. Pemanfaatan media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk menyuarakan opini publik. Masyarakat bisa memanfaatkan platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok untuk menyuarakan kritik terhadap polisi, mengungkapkan ketidakpuasan, serta menyebarkan informasi tentang reformasi yang diinginkan. Pemberitaan media tradisional, media massa, seperti televisi, surat kabar, dan radio, juga memiliki peran besar dalam mempengaruhi opini publik. Melalui pemberitaan yang jujur dan kritis tentang perilaku atau kebijakan kepolisian yang tidak adil, masyarakat bisa mendorong polisi untuk berbenah. 3. Mendorong penguatan transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme pengawasan eksternal, rakyat dapat mendorong pembentukan atau penguatan lembaga-lembaga independen yang berfungsi mengawasi kepolisian, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional, KPN, atau lembaga pengawasan lainnya. Pengawasan yang lebih ketat dari lembaga-lembaga eksternal ini dapat mendorong kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya. Pelaporan kasus pelanggaran, masyarakat harus didorong untuk melaporkan setiap kasus penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi, baik melalui saluran resmi atau lembaga pengaduan independen. Penggunaan platform seperti Lapor, yang dikelola pemerintah atau lembaga lainnya yang menerima laporan masyarakat bisa menjadi cara untuk mendorong akuntabilitas kepolisian. 4. Mengadvokasi penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, HAM. Pelatihan dan pendidikan polisi, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, OMS, dapat mendorong polisi untuk mendapatkan pelatihan yang lebih baik tentang hak asasi manusia, etika, dan praktik kepolisian yang beradab. Penguatan budaya profesionalisme dalam kepolisian sangat penting agar polisi dapat beroperasi secara adil dan tidak diskriminatif. Advokasi dan kampanye, melakukan kampanye yang mendesak polisi untuk lebih menghormati hak-hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk tidak mengalami kekerasan oleh aparat negara. 5. Melakukan aksi protes atau gerakan sosial yang damai. Aksi massa dan demonstrasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah melalui aksi damai yang menuntut perubahan. Demonstrasi yang terorganisir dengan baik dan berbasis pada isu yang jelas dan spesifik tentang kepolisian bisa menarik perhatian publik dan pemerintah untuk menanggapi tuntutan reformasi. Membangun aliansi dengan LSM dan aktivis hak asasi manusia. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, OMS, dan LSM yang memiliki pengalaman dalam memonitor dan mengadvokasi reformasi kepolisian bisa memperkuat posisi rakyat dalam mendorong perubahan. Aliansi semacam ini dapat membuat suara masyarakat semakin terdengar. 6. Menuntut perubahan kebijakan dari pemerintah. Tekanan kepada pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa polisi menjalankan tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab. Masyarakat dapat menuntut agar pemerintah mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem kepolisian, seperti dengan mengusulkan perubahan regulasi, pembentukan badan pengawas independen, atau mereformasi sistem perekrutan dan pelatihan polisi. Mendukung RUU atau kebijakan yang pro-reformasi, rakyat dapat mendukung dan mendorong agar rancangan undang-undang, RUU, yang mengatur reformasi kepolisian dapat segera disahkan. Hal ini termasuk kebijakan yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil. 7. Mempromosikan polisi sebagai pelayan publik. Perubahan paradigma, salah satu hal yang perlu dipromosikan adalah pemahaman bahwa polisi adalah pelayan publik yang bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Pendidikan publik yang menekankan peran polisi sebagai pelindung hak-hak warga negara bisa mengubah cara pandang polisi terhadap masyarakat,
dan sebaliknya masyarakat juga lebih menghargai peran polisi. Model kepolisian yang bersahabat, mengadvokasi model kepolisian yang lebih bersahabat dan berbasis pada pelayanan, bukan kekuasaan atau pemaksaan, bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong reformasi dalam tubuh kepolisian. 8. Memberikan dukungan kepada polisi yang mendukung reformasi. Mendukung polisi yang berkomitmen pada reformasi. Tidak semua anggota kepolisian menolak perubahan. Ada banyak polisi yang juga ingin melakukan perubahan dari dalam, namun seringkali mereka terhambat oleh struktur internal yang konservatif. Masyarakat bisa memberikan dukungan dan pengakuan kepada polisi yang mendukung reformasi, sehingga mereka merasa dihargai dan didorong untuk terus memperjuangkan perubahan. Kesimpulan, reformasi internal kepolisian membutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian itu sendiri. Masyarakat harus dapat memberikan tekanan yang konstruktif melalui kesadaran publik, pengawasan, advokasi, aksi damai, serta memanfaatkan jalur hukum dan politik untuk mendorong perubahan. Dengan cara ini, diharapkan polisi akan semakin terbuka untuk melakukan perubahan internal yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan menghormati hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya.